Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan beranggota saya sendiri, Rizal Akbar, Ridho Saputra, Zulfahmi Amriansyah, Sukmin Haliza, Tia Elisa Radita. Kami akan menjelaskan itu tentang struktur geologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur regional Bali. Struktur geologi regional Bali dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama Kalam Miocene bawah yang menghasilkan batuan lava, bantal, dan bereaksi yang disisipi oleh batu gamping. Selanjutnya, selama Kalam Miocene, di lautan sebelah utara terjadi endapan berupa bahan yang berasal dari endapan yang kemudian menghasilkan formasi asa. Di barat laut, sebagian dari batuan muncul ke atas permukaan laut. Sementara ini semakin ke barat endapan batuan karbonat lebih dominan. Seluruh jalur itu pada akhir Pliocene terangkat dan tersesatkan. Ini adalah peta geologi Pulau Bali. Yang B, stratigrafi Bali. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada 8 derajat 30 menit 40 detik sampai 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan, dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 115 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Pulau Bali merupakan daerah kepulauan Nusantara bagian tengah dan dikelilingi oleh laut. Relief dan topografi Pulau Bali di tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Selanjutnya, secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Bandung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar, yang juga merupakan ibu kota provinsi. Selain Pulau Bali, Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau kecil, antaranya Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan di wilayah Kabupaten Klungkung, Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar, dan Pulau Banjangan di Kabupaten Buleleng. Luas total wilayah Provinsi Bali adalah 5.634,40 hektar dengan panjang pantai mencapai 529 km. Secara garis besar, batuan di Bali dapat dibedakan menjadi beberapa satuan, yaitu formasi Ulakan, formasi Selatan, formasi batuan gunung api Kelaki, formasi Prapatagung, formasi Asah, dan terakhir formasi batuan gunung api Kuarter. Selanjutnya, berdasarkan peta geologi lembar Bali, Nusa Tenggara, wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung api, sementara batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir dengan komposisi litologi atau batuan wilayah sebagai berikut: aluvium berupa krakal, kerikil, pasir, lanau, dan lempung sebagai endapan sungai, danau, dan pantai di leher semenanjung Prapat Agung. Yang kedua, formasi Prapat Agung terdiri dari batu gamping terkaskan, batu pasir, gampingan, dan napal terdapat di semenanjung Prapat Agung Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, formasi Palasari terdiri dari konglomerat, batu pasir, dan batu gamping terumbu. Yang keempat, formasi Selatan terdiri dari batu gamping terumbu setempat napal, sebagian berlapis terhablur ulang dan berfosil. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjuti oleh Ridho Saputra. Kepada Ridho dipersilakan. Geografi 3D akan melanjutkan pembacaan materi yang telah disampaikan oleh saudara ataupun rekan saya Rizal Akbar. C. Tektonik Bali. Pulau Bali merupakan bagian dari busur Kepulauan Sunda Kecil yang terbentuk sebagai akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Proses subduksi ini tidak hanya menimbulkan aktivitas tektonik, tetapi juga aktivitas vulkanik Gunung Agung
yang pernah meletus tahun 1821, 1843, dan 1963. Serupa dengan busur kepulauan lainnya, busur Sunda kecil ditandai oleh bidang pusat gempa yang menukik yang dikenal sebagai zona Benyek Wadati. Sirpel et al. 1986. Berdasarkan ekspedisi bahari yang mereka lakukan, memperkirakan bahwa ujung barat patahan belakang busur berakhir di cekungan Bali. Tetapi menurut M.C. Capray dan Nabele 1987, ujung barat tersebut berlanjut dan menyatu dengan patahan yang terdapat di Laut Jawa. Pengaruh tektonik utama untuk Pulau Bali didominasi oleh adanya tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan busur Sunda yang membentang dari Selat Sunda di barat Pulau Romang di timur. Dan berakhir di Pulau Banda di bagian timur dan pusat. Gempa bumi pada patahan naik belakang busur Flores. Patahan belakang busur Wetar dan Flores pertama kali dilaporkan oleh Hamilton 1979 berdasarkan beberapa profil refleksi dari laman Doherty. Hamilton 1979 menemukan adanya patahan di utara Pulau Alor dan pantai di sisi timur busur belakang zona subduksi Jawa yang biasa dikenal sebagai sesar naik belakang busur Wetar. Sedangkan Silver et al. 1986 memperkirakan bahwa patahan tersebut di sisi barat berlanjut sampai ke cekungan Bali yang terletak di utara Pulau Bali. Patahan ini biasa dikenal sebagai sesar sungkup belakang busur Flores. Berdasarkan sungkup belakang busur Wetar dan Flores terjadi sebagai reaksi et al. 1986 memperkirakan bahwa patahan tersebut di sisi barat berlanjut sampai ke cekungan Bali yang terletak di utara Pulau Bali. Patahan ini biasa dikenal sebagai sesar sungkup belakang busur Flores. Berdasarkan sungkup belakang busur Wetar dan Flores terjadi sebagai reaksi terhadap tekanan yang timbul pada busur Kepulauan Nusa. D. Cekungan Bali. Daerah Bali dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan dengan tingkat aktivitas gegempanya yang tinggi di Indonesia. Subduksi lempeng Eurasia dengan kecepatan 7 cm per tahun telah menghasilkan efek berupa struktur geologis sesar aktif di daerah Bali dan sekitarnya, sehingga dapat menyebabkan perubahan bentuk dari daerah ini. Untuk mengetahui perubahan bentuk yang terjadi dapat dilakukan dengan metode. Satu metode pemantauan deformasi adalah pengamatan rekaman GPS. Pemantauan yang dilakukan untuk mengamati perubahan secara horizontal maupun vertikal yang mungkin terjadi bahkan dalam hitungan sentimeter hingga milimeter. Lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah struktur yang terbentuk bumi, khususnya susunan batuan yang membentuk benua, pulau ataupun gunung. Pulau ataupun benua pada dasarnya ditopang oleh sebuah alat ataupun landasan yang kuat. Ke dasar bumi sebagian besar ditutup oleh lautan. Sudah sejak lama para ahli kebumian meyakini bahwa benua-benua yang ada di muka bumi ini sebenarnya tidak tetap di tempatnya. Akan tetapi secara berlahan benua tersebut bergerak di sepanjang permukaan bumi yang terletak di antara beberapa lempeng seperti pada gambar 1. Terpisahnya bagian daratan dari daratan asalnya dapat membentuk suatu lautan yang baru dan dapat juga berakibat pada terjadinya proses daur ulang.